Shalom Bapak Ibu Saudaraku, sekali lagi Shalom. Haleluya, biarlah dengan penuh sukacita kita mau datang kembali di hadapan Tuhan lewat ibadah doa malam saat ini. Meskipun hanya lewat streaming, namun kita percaya Tuhan ada bersama dengan kita. Dan segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, kita tetap terus yakin bahwa semuanya baik adanya dan ada rencana Tuhan yang sungguh indah dalam setiap kehidupan kita. Sama-sama kita akan mulaikan ibadah doa malam saat ini, namun sebelumnya kita satukan hati, kita berdoa. Kami bawa seluruh kehidupan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Dengan satu kerinduan, kami mau benar-benar sungguh memuji Engkau. Kami mau benar-benar sungguh menyembah Engkau. Tiada yang lain dapat kami andalkan dalam hidup kami selain Engkau Tuhan. Hanya Engkau yang menjadi sumber pertolongan bagi setiap kami, bahkan dalam setiap persoalan kehidupan kami. Kami percaya ketika kami datang dengan kerendahan hati, maka ada mujizat pemulihan terjadi dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menyembah Engkau, kami siap memuji nama-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Di setiap persoalan Kau turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi hidupku. Di setiap pergumulan Kau telah merancangkan hari depan yang sejahtera dan penuh harapan. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolongan-Mu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Oh, di setiap persoalan Kau turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi hidupku. Di setiap pergumulan Kau telah merancangkan hari depan yang sejahtera dan penuh harapan. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolongan-Mu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolongan-Mu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Oh, hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolongan-Mu dan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat
terjadi. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolonganmu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Biarlah lewat pujian ini kita tetap terus yakin dan percaya hanya Dia Yesus yang dapat kita andalkan, dan kita menanti-nantikan Dia yang menjadi sumber pertolongan dalam kehidupan kita. Dan kita percaya ketika pujian dinaikkan, ketika penyembahan dinaikkan, kita sudah menerima mujizat itu yang daripada Tuhan. Kita sudah menerima kekuatan itu, kita sudah menerima keteguhan itu, kita sudah menerima sukacita itu yang dari Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku, dari tempat kita masing-masing dimanapun kita berada, kita mau mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita mau berserah, kita mau katakan hanya Engkau yang dapat kami andalkan dalam hidup ini ya Tuhan. Naikkan pujian ini dengan sungguh di hadapan Tuhan, katakan. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolonganmu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Dengan iman katakan, Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolonganmu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Kami hanya mau selalu mengandalkan Engkau Tuhan. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolonganmu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, selama ku menyembah,
kasih setiamu yang selalu baru. Kami mau lebih lagi datang menyembah-Mu Tuhan. Kiara la bara la mara la mase, sikiara la bara la bara la mo, sikiara la bara la mara la bas, sikiara la mara la bara la mo, kiara la bara la bas, sikiara la bara 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 la bas, kiara la bara la bara la bara la bara la bas, kiara la bara la bara la bara la bara la bas, sikiara la bara la bara la bara la bara la bara la bara la, kiara la bara la bara la bas, kiara. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat kesempatan demi kesempatan yang Engkau percayakan bagi setiap kami. Dan kami mau tetap terus menjalani hidup ini hanya mau bersama dengan Engkau. Sekalipun kami akan menghadapi setiap banyak cobaan, tantangan hidup dalam hidup kami. Namun satu hal yang kami percaya, Engkau tak akan membiarkan setiap kami jatuh sampai tergeletak. Dan kami percaya ada tangan-Mu yang kuat yang senantiasa menopang hidup kami, yang senantiasa menolong kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, merasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hati.
Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita bersama-sama belajar, membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita akan satukan hati, kita berdoa bersama. Di hadapan hadirat-Mu kami datang ya Tuhan pada saat ini dengan hati limpah syukur untuk segala kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan, berkat-berkat Tuhan yang terus kami boleh rasakan bersama. Kami dimungkinkan ada sebagaimana kami ada sampai hari ini. Terima kasih. Kami akan siapkan hati kami, hidup kami untuk firman-Mu ditaburkan bagi kami. Kami akan mendengar bersama kebenaran firman Tuhan. Tuhan urapi kami semua, urapi firman-Mu, secara khusus urapi hamba-Mu yang Kau percayakan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih, dengan hati limpah syukur kami siap menikmati firman Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama-sama membaca kebenaran firman Tuhan pada kesempatan ini. Firman Tuhan yang kita akan renungkan bersama terdapat di dalam kitab Matius pasal yang ke-19 ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-30. Firman Tuhan dari kitab Matius pasal yang ke-19 ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-30. Mari bersama kita membaca firman Tuhan ini. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapa atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal." Ayat yang ke-30, "Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Saudara, dari kebenaran firman Tuhan yang kita baca ini, kita melihat bahwa ayat-ayat ini atau perikop ini berbicara tentang upah mengikut Yesus. Dan seperti dalam perikop ini, begitu jugalah renungan firman Tuhan yang kita akan renungkan bersama. Judul renungan yaitu upah mengikut Yesus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dari firman Tuhan ini kita bisa mengerti, kita bisa memahami satu hal, bahwa rupanya di dalam kita mengikut Yesus, di dalam kita mengiring Tuhan, bahkan di dalam kita melayani Tuhan, ada upah yang Tuhan janjikan bagi setiap kita. Haleluya. Karena ada upah di dalam kita mengiring Yesus, ada upah di dalam kita mengikut Dia, dalam kita melayani Dia. Ini berarti bahwa setiap pelayanan yang kita lakukan tidak pernah sia-sia. Setiap pengiringan kita kepada Tuhan, setiap kita mengikut Tuhan ini tidak pernah menjadi sia-sia. Haleluya. Kalau kita lihat dan kita cermati dari kebenaran firman Tuhan ini, khususnya di ayat yang ke-27, di ayat yang ke-27 dikatakan, "Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, 'Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh?' Saudara, kita mengerti bersama siapa Petrus. Petrus dalam ke-12 rasul atau dalam kelompok 12 murid, seringkali dia dipercayakan oleh para murid sebagai juru bicara mereka. Itulah sebabnya kita menjumpai ada banyak ayat, kita menemukan ada beberapa kebenaran firman Tuhan yang menunjukkan kepada kita
bahwa seringkali Petrus mewakili para murid untuk menyampaikan sesuatu, untuk berbicara. Kalau kita melihat misalnya di dalam Matius pasal yang ke-15, ayat yang ke-15, Matius pasal 16, ayat yang ke-16, pasal 17, ayat yang ke-4, ayat-ayat ini menunjukkan kepada kita peran daripada Petrus sebagai jubir atau sebagai juru bicara daripada para murid. Dan pada kesempatan hari ini kita akan melihat bersama, kita akan merenungkan beberapa hal dari kebenaran firman Tuhan ini. Apakah upah kita, apakah upah yang kita dapatkan dalam mengikut Yesus? Apakah yang kita akan peroleh waktu kita mengiring Dia, waktu kita mengikut Yesus, waktu kita melayani Tuhan? Apa yang kita akan dapatkan? Haleluya. Dari kebenaran firman Tuhan ini kita melihat yang pertama bahwa yang kita akan dapatkan, yang kita akan peroleh karena kita mengikut Yesus, karena kita mengiring Dia, bahkan karena kita melayani Dia. Maka di ayat yang ke-18 demikian firman Tuhan. Di ayat yang ke-29 maksud saya, ayat pasal yang ke-19 ini dikatakan demikian. Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang mengikut aku akan duduk juga di atas ke-12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Kita tahu ini adalah pertanyaan yang disampaikan oleh Petrus mewakili para murid, mewakili teman-teman mereka. Pertanyaan ini, saudaraku, disampaikan oleh Petrus kepada Tuhan Yesus. Dan kalau kita perhatikan, sepertinya pertanyaan yang disampaikan oleh Petrus ini kurang pantas, kurang elok seperti itu. Mengapa? Karena mau ikut Yesus, mau ngiring Yesus, tapi bertanya apa yang didapatkan, apa yang akan diperoleh. Tetapi kita melihat di sini pertanyaan yang disampaikan oleh Petrus kepada Tuhan Yesus itu adalah sesuatu yang wajar-wajar saja. Ketika Petrus bertanya, kami sudah meninggalkan segala sesuatunya dan mengikut Engkau. Lalu apa yang kami akan peroleh? Apa yang kami akan dapatkan? Saudaraku, mengapa pertanyaan Petrus ini adalah sesuatu yang wajar-wajar saja? Karena kita melihat tanggapan dari Yesus, respon dari Yesus. Yesus merespon dengan positif-positif saja terhadap pertanyaan yang disampaikan oleh Petrus ini. Bahkan Yesus menjawab apa yang ditanyakan oleh Petrus, bahwa apa yang mereka akan peroleh karena mereka telah mengikut Yesus, karena mereka telah mengiring Yesus. Yesus tidak menegur Petrus, Yesus tidak memarahi Petrus. Padahal kalau kita melihat, Yesus juga tidak segan-segan menegur, memarahi Petrus ketika Petrus mengutarakan sesuatu, menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, yang tidak sesuai dengan kebenaran. Saudaraku, kita melihat ini, mengapa Petrus ini bertanya kepada Yesus tentang apa yang akan diperoleh, apa yang akan didapat ketika mereka mengikut Yesus. Ini sebenarnya berlatar belakang dari peristiwa tentang percakapan Yesus atau diskusi antara Yesus dengan pemuda yang kaya dalam kebenaran firman Tuhan. Itu bisa kita jumpai di perikop di atasnya dari perikop yang kita baca pada saat ini. Bagaimana pemuda yang kaya ini menjadi kecewa karena ketika datang kepada Yesus dengan pertanyaan bagaimana caranya supaya bisa mendapatkan kehidupan yang kekal. Lalu Yesus menjawabnya dengan berkata, lakukanlah apa yang tertulis di dalam hukum Allah. Dan pemuda ini dengan begitu percaya diri, dengan begitu pede sekali, dia berkata bahwa semua itu sudah aku lakukan. Lalu Yesus menekankan lagi, satu hal lagi yang kamu harus lakukan supaya kamu menjadi sempurna, yaitu apa?
pulang dan juallah semua hartamu, lalu bagikanlah kepada orang-orang miskin, lalu kembali dan ikutlah aku. Dan apa yang disampaikan oleh Yesus, jawaban yang disampaikan oleh Yesus kepada pemuda ini membuat mereka menjadi kecewa. Karena apa? Jelas, karena pemuda ini lebih mencintai harta duniawi daripada mencintai Yesus. Dan akhirnya pemuda ini dengan kecewa meninggalkan Yesus. Dan peristiwa inilah yang melatar belakangi pertanyaan daripada Petrus. Karena Petrus merasa bahwa mereka telah meninggalkan semuanya untuk mengikut Yesus. Lalu apa yang didapatkannya? Sementara pemuda ini, pemuda yang kaya itu, ditantang oleh Yesus untuk meninggalkan hartanya, untuk melepaskan kekayaannya dan mengikut Yesus. Pemuda ini tidak bersedia. Haleluya. Dan apa yang dijawab oleh Yesus dari pertanyaan apa yang akan didapat karena sudah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Yesus, maka Yesus menjawab kepada mereka bahwa pada waktu Anak Manusia itu bersemayam di tahta kemuliaannya, maka ke-12 rasul itu akan dipercayakan oleh Tuhan untuk memerintah bersama dengan Tuhan, memerintah atau menjadi hakim bagi 12 suku Israel. Jadi di sini kita melihat nanti pada waktunya, pada waktu Anak Manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, yaitu pada waktu penciptaan kembali dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan, maka ke-12 rasul Yesus ini akan memimpin masing-masing satu dari 12 suku Israel. Haleluya. Dan saya meyakini bahwa peristiwa tentang bagaimana murid-murid ini, ke-12 rasul ini akan merintah bersama dengan Yesus menjadi hakim bagi ke-12 suku Israel. Peristiwa ini adalah peristiwa di kerajaan milenium atau kerajaan 1000 tahun damai, di mana pada waktu itu, pada saatnya nanti Yesus akan turun di atas bukit Zaitun bersama dengan orang-orang kudusnya, dan di sanalah dimulai kerajaan Allah, kerajaan damai 1000 tahun atau kerajaan milenium. Dan semua orang-orang yang percaya, orang-orang kudusnya akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan Yesus di dalam kerajaan 1000 tahun damai ini. Kepada ke-12 rasul khususnya, mereka dijanjikan untuk menjadi hakim bagi ke-12 suku Israel. Dan janji ini juga berlaku bagi setiap kita yang setia dalam mengiring Tuhan, yang setia mengikut Tuhan, yang setia dalam melayani Tuhan. Kita pun juga akan memerintah bersama dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Kita akan memerintah bersama dengan Tuhan Yesus, tentunya dengan kapasitas masing-masing kita. Mungkin kita dipercaya ya seperti para murid kelasnya ya sudah semacam satu provinsi seperti itu, karena satu suku itu gambarannya satu provinsi. Ya mungkin ada dari kita yang dipercaya menjadi hakim atau menjadi pemimpin atau menjadi raja kecil di satu kabupaten mungkin, atau paling tidak di satu kecamatan, satu kelurahan dan seterusnya. Itu sesuai dengan kapasitas kita. Tapi yang jelas Tuhan janji bahwa kita akan memerintah bersama dengan Dia di dalam kerajaan damai ini. Jadi yang pertama yang kita bisa belajar, apa yang kita akan dapatkan karena kita mengikut Yesus, maka yang pertama adalah kita akan memerintah bersama dengan Yesus. Yang kedua, yang kita bisa lihat bersama, yang kita bisa renungkan bersama adalah di ayat yang ke-29. Demikian firman Tuhan di pasal yang ke-19 dalam kitab Matius ini. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Yang kedua yang kita bisa renungkan bersama, yang kita bisa lihat bersama, apa yang kita akan dapatkan di dalam mengiring Tuhan. Maka yang kedua dikatakan oleh firman Tuhan, kita akan menerima kembali 100 kali lipat dari apa yang kita tinggalkan. Inilah yang Tuhan janjikan kepada kita, bahwa apapun yang kita sudah tinggalkan,
karena kita mengikut Tuhan, apapun yang sudah kita lepaskan karena kita mengiring Dia, maka Tuhan tidak pernah berhutang. Dia janji Dia akan mengembalikan 100 kali lipat bagi setiap kita. Saudara, saya ketika di usia remaja menerima panggilan Tuhan untuk menjadi seorang hamba Tuhan, untuk menjadi seorang pelayan Tuhan. Di usia yang remaja itu saya harus meninggalkan orang tua, merespon panggilan Tuhan. Ketika itu saya dalam kondisi sudah putus sekolah, tamat SD sudah tidak bisa lanjut sekolah karena kondisi ekonomi orang tua. Lalu karena saya merespon panggilan itu, saya harus meninggalkan orang tua, meninggalkan rumah. Dan Tuhan genapi apa yang Dia janjikan. Tuhan berikan kepada saya orang tua baru yang begitu memperhatikan saya, mau menyekolahkan saya. Saudaraku, di SMP Tuhan kirim orang tua untuk yang menyekolahkan saya. Di SMA ada orang tua yang juga Tuhan percayakan, Tuhan kirim kepada saya untuk menyekolahkan saya. Begitu juga ketika di sekolah Alkitab, Tuhan kirim orang tua juga yang terbeban untuk membiayai sekolah saya. Bahkan sampai ketika saya menikah pun ada orang tua yang Tuhan kirim, pengganti orang tua jasmani saya, yang membiayai pernikahan kami. Ini kesaksian menjadi sebuah bukti bahwa Tuhan janji apa yang kita tinggalkan karena mengikut Tuhan, itu Tuhan akan kembalikan, bahkan berlipat ganda. Apa saja saudaraku, Tuhan akan gantikan. Itulah sebabnya kita mau belajar dan kita mau mengerti bersama dari kebenaran firman Tuhan ini. Kita tidak akan pernah mau hitung-hitungan dengan Tuhan untuk melepas apapun yang diminta oleh Tuhan. Demi kita mengikut Dia, demi kita mau melayani Tuhan. Karena apapun yang kita lepaskan karena kita mengikut Tuhan, Tuhan akan mengembalikannya berlipat kali ganda. Dikatakan tadi ada kata meninggalkan ladangnya. Itu berbicara tentang sumber penghasilan kita, sumber pekerjaan kita. Tapi karena kita mengikut Tuhan, menerima panggilan itu, kita rela melepaskan itu, maka Tuhan juga pasti akan membalaskan berlipat kali ganda. Karena apa? Karena kita mengikut Dia, kita mengiring Dia, kita melayani Tuhan, Dialah yang menjamin kehidupan kita. Itulah sebabnya saya merasakan sekian waktu saya melayani Tuhan karena merespon panggilan itu dalam kehidupan saya. Saya tidak pernah merasakan sedetik pun Tuhan meninggalkan saya. Saya tidak pernah merasakan bagaimana Tuhan membiarkan saya. Yang saya rasakan adalah bagaimana Tuhan pelihara saya, Tuhan cukupi apapun yang menjadi kebutuhan dan keperluan dalam kehidupan saya. Bahkan ketika anak-anak sudah mulai kuliah, kami tidak punya uang, tapi janji Tuhan digenapi. Tidak punya uang, tapi anak-anak bisa sekolah. Karena Tuhan yang selalu menyediakan setiap yang kami perlukan, setiap yang kami butuhkan dalam kehidupan kami. Itulah sebabnya mari kita mau tetap setia dalam mengiring Tuhan. Kita mau tetap setia dalam mengikut Dia. Bahkan lebih lagi kita mau tetap setia melayani Tuhan. Sebab apapun yang kita sudah tinggalkan karena mengikut Tuhan, Dia janji, Dia mengembalikan berlipat kali ganda atas kehidupan kita. Dan poin yang terakhir yang kita bisa belajar, apakah yang kita akan dapatkan karena kita mengikut Dia? Kalau yang pertama tadi yang kita bisa belajar, yang kita dapatkan adalah kita akan memerintah bersama dengan Tuhan Yesus. Kemudian yang kedua, kita akan menerima 100 kali lipat dari apa yang kita tinggalkan. Dan yang ketiga, yang terakhir juga masih di ayat yang sama, yaitu di ayat yang ke-29, tapi di kalimat yang terakhir. Mulai dari dan akan memperoleh hidup yang kekal. Jadi yang terakhir yang kita bisa belajar dari kebenaran firman Tuhan ini, yang kita renungkan bersama dari kebenaran firman Tuhan ini, yang kita dapatkan karena kita mengikut Yesus adalah kita akan memperoleh hidup yang kekal. Kita akan memperoleh hidup yang kekal. Saudaraku, yang bisa memberikan jaminan untuk kita bisa masuk ke dalam kehidupan yang kekal, yang bisa memberikan jaminan kepastian untuk kita bisa masuk dalam kerajaan surga adalah hanya satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus Kristus.
semua agama, semua orang berjuang, berusaha, berupaya untuk bagaimana bisa mendapatkan kehidupan yang kekal, bisa mendapatkan kepastian akan keselamatan dalam kehidupannya. Tetapi di sana tidak ada kepastian, karena kepastian itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mereka berusaha, mereka berbuat amal, mereka melakukan hal-hal yang baik dalam kehidupan mereka dengan maksud supaya mendapatkan kehidupan yang kekal. Tetapi mereka tidak mengerti bahwa sesungguhnya kehidupan yang kekal, keselamatan itu adalah kasih karunia, adalah anugerah. Jadi di sini kita mengikut Yesus, kemudian yang poin yang ketiga kita akan memperoleh hidup yang kekal. Bukan berarti bahwa kehidupan yang kekal atau keselamatan itu didapat dengan usaha manusia. Tetapi kita mengikut Yesus, mengiring Dia adalah bentuk respon kita terhadap keselamatan yang Tuhan janjikan kepada kita, terhadap kasih karunia yang Tuhan tawarkan kepada kita, anugerah keselamatan yang Tuhan tawarkan kepada kita. Kita meresponinya dengan cara apa? Kita mengikut Dia, kita mengiring Dia, kita melayani Dia. Karena apa? Karena keselamatan itu sesungguhnya adalah kasih karunia. Seperti dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-28. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Jadi keselamatan adalah kasih karunia, bukan usaha kita. Kita hanya merespon keselamatan yang Tuhan tawarkan kepada kita. Haleluya. Itulah sebabnya mari kita terus mau tetap setia, kita mau tetap terus bergairah di dalam mengikut Tuhan, dalam mengiring Tuhan. Ada tantangan itu pasti, ada persoalan pasti, tetapi satu hal yang kita percaya, bahwa janjinya bagi kita, Dia setia, Dia menyertai kita, bahkan sampai pada akhir zaman. Itulah sebabnya kita memulai dalam roh, kita juga akan terus mengakhirinya dengan roh. Tuhan memberkati kita, janji-janjinya digenapi atas setiap kita. Ada upah yang kita dapatkan karena mengikut Yesus. Ada hal-hal yang kita peroleh karena kita mengiring Dia, memerintah bersama dengan Yesus. Yang kedua, mendapatkan 100 kali lipat dari apa yang kita tinggalkan. Dan yang ketiga, kepastian untuk masuk dalam kehidupan yang kekal. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan pada kesempatan ini, untuk kami boleh bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang datang kepada kami menjadi berkat dalam kehidupan kami. Kami menjadi orang-orang yang lebih lagi mau setia dalam mengiring, dalam melayani Tuhan dalam hidup kami. Sebab ada upah yang Tuhan janjikan bagi kami, yang kami lakukan tidak pernah menjadi sia-sia. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur untuk firman Tuhan yang kami sudah dengar bersama. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kau kuatkan aku bertahan, kau harapan dalam kesesakan, kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah
kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, Kau telah pimpin kami untuk menyelesaikan ibadah doa malam di malam hari ini. Kami percaya Tuhan, di tengah-tengah pergumulan kami tetap setia kepada Engkau Tuhan, untuk terus Tuhan memanjatkan doa kami. Kami tidak mampu Tuhan, tapi Engkau yang memampukan kami Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, jika kami Tuhan sungguh-sungguh di dalam Engkau, mencari Engkau Tuhan, setiap saat, setiap waktu Tuhan, setia Tuhan mencari Engkau, kami percaya ada jalan keluar dalam setiap permasalahan kami. Kuatkan kami senantiasa Tuhan, melalui firman-Mu, kami percaya Tuhan, Kau akan terus bekerja melalui firman dalam hidup kami. Roh Kudus, Kau ingatkan kami terus apa yang kami lakukan, supaya kami terus menjadi orang-orang yang tangguh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, Kau berkati hamba-Mu senantiasa dalam keluarganya, dalam setiap pelayanannya, dan setiap apa yang dilakukan hamba-Mu berhasil untuk kemuliaan nama-Mu saja Yesus. Kau juga terus memberkati Tuhan setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Kau berkati mereka senantiasa dalam kehidupan keluarga, pekerjaan, bisnis, pendidikan, pelayanan. Kau buat hamba-hamba-Mu Tuhan, anak-anak-Mu di gereja ini berhasil untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Kami terus juga berdoa Tuhan bagi pemerintah negara ini, Bapak Presiden bersama seluruh staf jajarannya, Kau berikan kekuatan yang baru senantiasa. Kau berikan hikmat-Mu untuk dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di negara ini. Terima kasih Tuhan. Lalu kekasih, kita mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Allah Bapa. Tuhan, layakkan hamba-Mu untuk menerima berkat bagi jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Saudara kasih, terimalah berkat dari Allah Bapa di dalam anaknya Tunggal Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kau tidak menjadi ekor tapi kepala, Kau tidak turun tapi naik. Laksanakan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Siapapun yang percaya atas perkataan ini, mari kita bersama-sama berkata, amin.